sekarang lagi berada di Desa Dupo, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Jadi siapa kira di daerah yang terpencil ini, daerah yang panas, gersang di Madura, ada hidroponik gitu ya. Kita menjadikan sebuah tantangan menjadi peluang. Jadi di sini ada beberapa macam tanaman hidroponik yang berawal dari hobi, yang kemudian berkembang menjadi sebuah bisnis. Jadi ini sekarang dikirim sampai ke Surabaya. Tiap hari loh ngirimnya. Jadi yuk kita ikuti wawancara dengan ini, lagi ada yang lagi packing dan panen. Jadi kita wawancara dengan mereka. Oke? Panen, pembibitan dan panen. Mereka lagi beraktivitas. Kita coba ke pembibitan dulu ya. Oke. Praktis ya untuk melubangi rock wall, jadi agar tidak melubangi satu persatu, jadi langsung ada satu ukuran. Gitu. Ini tadi dari mobil, Pak. Seperti ini. Kemudian dipotong-potong. Orangnya. Oh, nggak apa-apa ya. Coba ya, Pak ya. Kita lagi mau nyoba. Nah, menetapkan, kemudian nanti dipotong. Monggo. Aktivitas pembibitan. Jadi nggak pakai nyangkul ya, langsung di sini lubang. Nanam satu persatu dengan lubang. Tadi bapaknya tuh ada yang pakai ini ya, sedotan ya Pak ya? Lain. Kenapa? Itu yang bayam. Oh, yang bayam karena kecil-kecil ya. Itu kan harus banyak. Kalau ini kan satu cabai. Oh gitu. Jadi tadi kalau untuk bayam itu pembibitannya pakai sedotan karena memang harus agak banyak Pak ya. Berapa biasanya? Sampai 10 masih. 10 biji. Mungkin kayaknya banyak. Oh, lebih dari 10 biji. Jadi pakai ini, pakai sedotan. Tapi kalau Kalau ini 2 bisa ya. sawi ini 2, jadi hanya cukup dijemput saja. Ini melakukan pembibitan tiap hari ya? Apa ada Seminggu jadwalnya? 2 kali. Oh, jadi pembibitannya seminggu 2 kali dengan komoditas yang berbeda. Misal sekarang kangkung, gitu ya. Enggak, ini kan cuma dua warna. Oh, Itu Pak Coy sama Anato. Pak Sama Coy sama Kaisin. Kaisin. Jadi, oh, yang bayamnya itu Mas? Bayam itu lain. Bayam itu Beda. berapa hari? Seminggu 2 kali. 3 hari sekali. Oh, jadi kalau Pak Coy sama Kaisin kita pembibitan 2 hari sekali, sedangkan bayam 3 hari sekali. Ini Ya. kan sesuai dengan dengan rotasi Ya, pengiriman. rotasi yang Pengiriman. oh, menyesuaikan dengan rotasi pengiriman. Oke, jadi ini dikirim ke Surabaya ya. Waktunya 24 jam apanya? Yang di sini Di sini 24 jam, kemudian baru pindah. Nanti disimpan di tempat yang teduh selama selama 24 jam. Selama 24 oh di jam sini lagi. 24 jam, kemudian disimpan di tempat yang teduh selama 24 jam. Setelah itu nanti Baru ditanam. dikeluarkan, enggak dikeluarkan cok. Oh, dikeluarkan ke kandungan. Kemudian pindah ke ini? Apa nih? Nanti kalau wis 3 hari. Oh, 3 Nanti hari. kalau wis Sudah mulai tumbuh, berdaun, Soalnya baru di kalau belum berdaun nanti bisa busuk. Kalau kena air terus itu Oh, gitu. ada terus airnya. Kalau ini nanti pakai siram. Oh, di sini disiram terus. Jadi selama sampai kira-kira 3 hari ya Mas ya. 3 hari itu dibiarkan dalam sini, kemudian setelah agak berdaun baru dipindah ke tempat semaian. tempat persemaian. Kita lanjut ke ini net pot ya namanya. Kalau di hidroponik ini kita ya selain tadi rockwool, net pot. Ini sebagai tempat kayak potnya gitu ya, yang ada jaringannya biar ada apa keluar air-airnya itu. Jadi tadi yang net pot rockwool itu tadi dipotong-potong, dimasukkan ke sini. Kemudian masuk dalam rangkaian hidroponik itu tadi. Oke. Bagian pemanenan. Jadi ini hasil panen. Disortir dulu. Jadi dari hasil panen tadi ini masih dalam ini ya. Tadi sortir. Nah, ini tadi begini diambil, kemudian disortir. Jadi diambil yang kecil-kecil ya Mas ya. Nah, diambil yang kecil-kecil sampai tersisa yang besar aja. Kemudian ini memang sengaja rockwoolnya tidak dibuang. Jadi menunjukkan keaslian bahwa ini memang benar-benar hidroponik ya. Nah, ini dilakukan pengiriman setiap hari Mas. Setiap hari Ya. ke Surabaya ya. Ini dilakukan pengiriman setiap hari ke Surabaya. Itu memang lokasi ininya penanamannya Yang seperti oke.
ya. Dengan Nah. berat 300 gram. Dibungkus seperti ini, dimasukkan dalam plastik. Kalau ini bayam apa mas? Bayam batik. Bayam batik. Jadi ini langsung dimasukkan dalam plastik berisi sekitar 11 mungkin ya, 11 titik, 11 pot. Kemudian dikemas, kita dikirim dalam keadaan seperti ini. Tidak mungkin ada yang ditanyakan. Ini Enggak, selain ini kan juga apa sawi juga ya. Iya, Sawi sawi. juga yang dikirim ke Surabaya. Iya. Tapi enggak sampai 11 titik yang Enggak, kalau sawi sekitar 5 Oh, 4 jadi sawi Pak Coy ya. banyak tidaknya tergantung dari jenis sayurannya. Karena memang dari ditimbang. ditimbang Oh, 300 gram. 300 gram. 300 gram. Jadi kalian sesuai yang ditimbang sebanyak 300 gram, semua 300 gram mas. Sama. 300 gram, kalau bayam ini 300 gram sekitar 4 sampai 5 titik. Kalau sawi yang 45 titik. ini sekitar 11 titik, berarti 11 ini ya. Kemudian untuk sawi itu 5 titik. Timbang sebanyak 300 gram, kemudian dikemas seperti ini. Kirim ke Surabaya. Kirim ke Surabaya ini naik apa mas? Kadang mobil, kadang motor. Wow, naik mobil tiap hari loh. Makanya sebenarnya tidak jadi alasan gitu ya, lokasi jauh atau panas untuk tidak bertani. Makan tongkol jauh loh ya. Iya. Nah, jauh Bangkalan paling pojok, tapi luar biasa berawal dari hobinya Mas Lihan ya di sini. Hobinya Mas Lihan kemudian berkembang menjadi bisnis yang luar biasa. Ya, semoga sukses selalu ya. Amin. Host dari Mas Lihan. Jadi Mas Lihan tuh punya nama kebunnya Jawara Farm. Salah satunya di Madura. Jadi Jawara Farm yang pertama tuh di Bintang, Oh, ada di Surabaya ya. Surabaya. Jadi ekspansi ke sini. Ini Jawara Farm kedua di Masa Mas Lihan? Indonesia. Ternyata pintunya sudah terbuka. Kita masuk. Boleh ya Mas. Kita masuk. Ini kondisi di dalam. Jadi rangkanya sederhana menggunakan rangka kayu greenhouse-nya. Kemudian ini insect net. Kemudian atas biar insect net melindungi dari ini ya. serangga. Serangga. Jadi atasnya pakai plastik UV. Nah ini memang fokus ke bayam. Sini fokus bayam. Nah, silakan Oke, mari. menggunakan sistem DFT. Oh, Nah, gitu ya, DFT. betul Pak. Deep Flow Teknik. Deep flow teknik. Oke, ini jadi dalam. ada genangan di sini. Nah ini namanya frame A. Frame A, Vertikultur ya ini ya. vertikultur. Kemudian ini yang model meja. Ini modelnya. Sama, bentuknya juga DFT. Jadi ciri-ciri DFT tuh outputnya ini agak tinggi. Oh gitu. Nah, Mana? outputnya agak tinggi di sini. Hmm. Nah ini outputnya tinggi. Oh, ya. Jadi tidak datar. Jadi sehingga ada genangan di sini. Ada genangan. Ya. DFT. Oh, yang data tuh NFT. NFT. N-nya tuh apa? Nutrient Film Teknik. Jadi ini ya, jadi hanya dengan lahan sedikit saja sebenarnya kita bisa mengoptimalkan gitu menanam berbagai macam sayuran, dalam hal ini kalau di sini bayam. Jadi ini kan kalau vertikultur modelnya udah berapa ini? Luasan kalau mau di tanah konvensional berapa? Nah, kelebihannya juga ini lebih bersih gitu kan. Jadi siapa yang takut untuk bertani, takut kotor-kotor, bisa hidroponik pilihannya. Oke. Lumayan yang tadi, jadi setelah di ini berapa hari ya? Berarti 2 minggu ini mungkin. Yang ini 2 minggu siap. Ini ini 2 siap minggu pindah. siap pindah tanam. Ini kurang lebih 1 mingguan. Ini kurang lebih sekitar 1 minggu. Jadi persemaiannya seperti ini. Tetap ada aliran air gitu ya. Nah, ini yang namanya NFT. Ini Nah, NFT. ini Berarti NFT. NFT ini memang cocoknya untuk persemaian ya, Pak? Persemaian bisa, untuk permajaan juga bisa. Oh, permajaan. Jadi NFT biasanya digunakan untuk persemaian atau permajaan. Permajaan itu yang dimaksud gimana, Pak? Permajaan itu seperti ini. Nah, ini kan sistem pembesaran. Oh, pembesaran. Boleh dua. Cuma memang kalau untuk persemaian biar tidak nyiram, sehingga dipilih sistem NFT. Kan kelembapannya terus terjaga. Jadi tidak perlu disiram karena selalu kontinu airnya. Yang DFT kan juga ada pengairan. Oh, mungkin pengairannya sana lebih banyak ya. Lebih Kalau di banyak. sini- Kalau ini kan sedikit. Oke, jadi secukupnya, nggak membusuk. Karena Tadi kata tipis. masnya, Karena ya, tipis betul. alirannya. Kata masnya tadi
tinggi terus terlalu banyak air itu akan membusuk. Nah ini kalau sudah siap seperti ini, sudah siap dipindahkan ke yang banyak airnya tadi, model BFT tadi. Kalau di sini, kalau di istilah hidroponik itu permajaan itu maksudnya bukan yang sudah panen terus diremajakan. Bukan. Jadi dari semen masuk ke permajaan, Kemudian ke panen. panen. Panen itu tempatnya beda. Ada yang beda, ada yang enggak. Jadi ada yang permajaan langsung sampai panen, ada yang permajaan sendiri kemudian pindah ke modul pembesaran. Cuma karena di sini dia panen remaja baby, jadi hanya untuk permajaan. Jadi kalau kita lihat jarak ini, ibu ya, jaraknya ini sempit karena memang kita panennya remaja, bukan panen tua. Oh, gitu. Oh, Jadi- kalau panen tua ininya mestinya jadi lebih jauh Lebih jauh jaraknya. benar. Ini kenapa kok muda? Karena kontraknya Oh, kontraknya memang panen muda. panen muda baby. Jadi menyesuaikan dengan kontraknya Kontrak, ya. benar. Kontraknya memang dia diminta beda. Jadi kalau misal nanti mau arahnya agak besar, makanya dia 1 bulan sudah panen. Nah, berarti perputarannya cepat. Tapi kalau misal agak dewasa mungkin lebih ya Pak ya. Sekitar berapa bulan? Kalau untuk dewasa di modul 1 bulan. Oh, 1 bulan di sini maksudnya modul itu ya. Jadi kalau total dengan kesemaian 1 bulan setengah. Nah, 1 bulan setengah sudah bisa panen. Wow, luar biasa kan? Jadi ininya jaraknya lebih jauh kalau nanti ada pendewasaan. Jadi bisa menggunakan maksudnya apa tadi? Permajaan kemudian dipindah tanam lagi ke yang Lebih besar. lebih besar atau tetap dari sini sampai remaja. Berarti kalau memang settingannya ini mau sampai dewasa berarti ini lebih Berarti lebar. jaraknya lebih lebar. Ya, jadi jarak antar netpot ini menyesuaikan dengan tujuan kita gitu ya. Makanya tujuan bisnis itu sangat penting dilakukan. Kita harus tahu keinginan konsumen. Ya, harus tahu keinginan konsumen. Kebetulan ini Mas Lihan ini sudah kontrak ya Kontrak. dengan di Surabaya ya. Jadi kalau sudah kita menemukan jaringannya, insya Allah ada lah jalan ya. Oke. Remaja gitu ya, sudah dewasa. Jadi memang kalau ini sudah out of lebih dari tidak sesuai dengan Tidak sesuai permintaan spek dengan kontrak. spek dari kontrak. Jadi ini kan berarti sudah lebar gitu ya, sudah terlalu besar. Maka ini dijual ke pasar biasa ya Pak ya, pasar tradisional. Jadi istilahnya ini masuk yang akhir gitu ya, walaupun udah gede-gede gini masuk akhir dan dijual ke pasar biasa tradisional. Tapi tetap bermanfaat kan ya. Oke, itu.